Biasanya teman-teman ya kalau di Jerman itu turun salju gitu, jalanan kayak seperti ini itu ditaburi garam sama batu kerikil gitu yang kecil-kecil biar jalanan nggak licin. Tapi di sini di Swiss ini beda teman-teman. Mereka nggak ada taburin garam, nggak ada juga taburin batu kerikil kecil-kecil gitu. Selamat pagi. Salju lagi teman-teman. Lihat itu di belakang aku. Tuh. Langit pun abu-abu. Kembali lagi di pertanian anggur ini teman-teman. Aku kalau jalan-jalan ke sini teman-teman. Jalan-jalan sendirian. Kalau kemarin itu kan bareng teman ya. Hari ini aku hanya sendiri teman-teman. Sambil kita jalan, sambil cerita-cerita juga teman-teman. Ini apa nih ya? Bentar ya. Tuh yang ini jejak sepatu, yang ini kayak jejak-jejak anjing apa binatang gitu. Sambil jalan kita cerita-cerita ya teman-teman. Mungkin yang baru bergabung gitu ya, yang belum tahu mungkin, aku di Swiss ini baru sekitar 4 bulan teman-teman. Sebelumnya aku di Jerman, tinggal di Jerman gitu ya, hampir 16 tahun gitu. Jadi karena pekerjaan suami pindah ke Swiss ya, keluarga pun pindah ke Swiss gitu. Oke. Jadi setelah di Swiss teman-teman, aku harus urus Schweizer Ausweis gitu, atau apa, identity card, KTP gitu, kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk, pokoknya itu deh. Nah waktu aku ngurus kartu KTP ini sebentar aja sih sampai di kantornya. Aku ambil nomor urut, terus nunggu bentar, terus dipanggil, terus foto, udah selesai. Jadi aku nunggu 2 minggu baru keluar itu KTP-nya. Nah, maaf ya, aku kayak ngos-ngosan dikit soalnya ini sedikit agak mendaki jalannya. Nah, jadi selesai ngurus KTP itu, aku pulang ke rumah naik kereta api teman-teman. Entar dulu ya, biar aku jangan terlalu capek. Oke. Jadi aku pulang ke rumah naik kereta api. Udah di kereta api aku duduk paling pinggir gitu ya. Aku fokus gitu, lihat keluar karena di luar pemandangannya bagus teman-teman. Ada pertanian hijau sama gunung-gunung, sungai gitu. Jadi aku fokus sama pemandangan di luar. Terus aku duduknya paling pinggir dekat jendela ya, di samping aku kosong, di depan aku juga kosong. Terus di depan aku kosong, di kanan ada ibu-ibu gitu. Terus aku kayak dengar apa gitu, kayak gitu. Aku kira mungkin karena cuacanya agak dingin, jadi ingusan, itu biasa ya kita lah kayak gini. Terus aku lihat si ibunya, matanya kayak basah gitu teman-teman. Aku kira itu juga karena menguap gitu. Soalnya aku kalau menguap itu sekali 2 kali itu air mata banyak kayak menangis gitu. Jadi aku kira si ibu ini dia menguap gitu. Tapi kayak beberapa detik gitu wajahnya, matanya itu kayak basah gitu terus menetes. Terus aku mikir, dia ini, si ibu ini bukan menguap, dia kayaknya nangis deh gitu ya. Tapi aku agak sedikit segan gitu ya, nanyanya gimana, mau tanya apa. Aku takutnya
dikira nanti terlalu masuk ke dalam kehidupan dia, privasi dia gitu loh teman-teman. Ada orang di belakangku bukan? Nggak ada. Iya. Jadi aku kayak mikir sesaat gitu, gimana ya orang nangis di depan aku, mungkin dia punya masalah atau apa, aku dekatin enggak ya, aku sapa enggak ya gitu ya. Jadi aku putuskan biar deh peduli amat, aku sapa gitu. Hey, why you're crying? Aku bilang. Aku ngomongnya bahasa Inggris pertama sekali karena bahasa di Swiss ini kan mereka pakai bahasa Swiss Jerman gitu. Kalau di Jerman kan Hochdeutsch, bahasa Jerman gitu. Tapi aku mikir lagi, di Swiss mereka bisa kok Hochdeutsch gitu. Hochdeutsch itu kayak bahasa yang dipakai di Jerman gitu. Jadi yang di Swiss ini kayak dialek-dialeknya ada gitu ya. Kayak di Jerman lah, di Indonesia kan banyak suku-suku ada dialeknya, walaupun bahasa Indonesia mereka banyak dialeknya gitu teman-teman. Di Swiss juga seperti itu dan aku kurang ngerti gitu teman-teman ya. Karena di Jerman dan waktu belajar juga dan orang-orangnya di sana juga kita ngomong pakai Hochdeutsch gitu. Jadi ada apa? Aku bilang sama si ibu itu. Jadi dia nangis kayak gitu dia. Iya, aku baru saja dari dokter katanya. Dia cuma bilang dokter. Aku nggak tahu apakah dokter umum, dokter kandungan gitu ya. Dokter umum Hausarzt, dokter kandungan. Nah sekarang aku baru ingat. Dokter kandungan itu namanya Frauenärztin gitu ya. Terus dia bilang, iya aku baru dari dokter. Periksa dan maaf ya, di payudara aku ada benjolan katanya. Jadi karena itu dia nangis teman-teman. Ada benjolan, harus dioperasi minggu depan kata si ibu ini. Oh pantas dia nangis. Nah aku juga masih mikir benjolan apa ya. Aku nggak mau bilang apakah kanker gitu ya, itu kan kayak bikin tersinggung nanti, malah bikin makin sedih gitu ya. Jadi aku nggak tahu mau bilang apa teman-teman. Aku usap saja, aku dengarkan dia gitu ya. Nggak apa-apa, cerita saja aku dengar. Aku mengerti, aku bilang gitu ya. Udah di mana aku ini? Kita ke depan saja lagi ya. Ya, aku tahu tempat ini. Ya, aku bilang ke dia, aku usap lutut, antara lutut dan pahanya sedikit gitu ya. Nggak apa-apa, aku dengar cerita saja, nggak apa-apa, aku bilang. Biar kayak meringankan beban dia gitu ya. Jadi ceritalah dia teman-teman itu tadi. Ya, aku nggak tahu, memang di sini agak sedikit sakit. Aku kira itu biasa-biasa aja. Katanya ternyata setelah periksa tadi, dokter bilang ini harus segera dioperasi katanya. Jadi si dokternya kasih waktu sama si ibu ini, waktu itu aku hitungnya 5 hari gitu. Jadi 5 hari apa seminggu gitulah ya. Dia harus operasi dan operasinya pada saat itu aku hitung hari Jumat. Dia bilang hari Jumat gitu ya teman-teman. Oh gitu. Aduh, aku serba salah juga teman-teman. Gimana ya? Soalnya aku nggak pernah berhadapan seperti orang seperti ini gitu, tapi aku tahu keresahan dia gitu. Cuman aku agak segan gitu karena kultur di sini sama di Indonesia beda gitu ya. Jadi aku usap kakinya, aku dengarkan dia gitu ya. Oh jadi hari Jumat ya. Oh maaf ya, aku bilang kayak gitu. Es tut mir leid, dia mengalami seperti itu gitu. Iya nggak apa-apa, terima kasih. Terima kasih kamu sudah mendengar ceritaku. Aku sekarang agak baikan kata dia teman-teman ya. Sayangnya aku lupa tanya nama dia. Dia juga nggak tanya nama aku. Aduh. Jadi dari Kur itu ke tempat aku sekitar 2 stasiun dan dia harus lanjut gitu. Dia bilang sih turun di mana tapi aku lupa dia turun di mana. Iya. Jadi ya ngobrol-ngobrol gitulah sedikit sama dia itu. Dia tanya aku udah berapa lama di Swiss. Aku bilang baru 2 minggu. Pada saat itu belum sampai 2 minggu. Tapi kira-kira beberapa hari lagi baru 2 minggu. Karena memang baru pindah. Oh baru 2 minggu katanya. Iya aku bilang aku kesini ke Kur tadi ngurus
KTP gitulah ya. Aku bilang, oh, nah udah itu, aku kan mau turun teman-teman. Terus aku bilang ke dia, aku mau turun bentar lagi di stasiun ini gitu. Jangan takut ya, semoga operasinya berhasil. Aku bilang lah ke dia kan. Terus aku pergi teman-teman. Dia pun kayak apa ya, terima kasih katanya gitu, kayak merasa lega gitu teman-teman. Nah udah itu, aku pernah lihat YouTube seseorang ya, orang luar gitu. Dia ada benjolan di payudara gitu. Tapi kalau lama dibiarkan memang berbahaya teman-teman. Tapi pada saat itu dia operasi gitu. Jadi sekarang aku lihat dia baikan sehat-sehat aja gitu. Mungkin benjolan seperti itu yang dia maksudkan si ibu tadi yang di kereta api, nggak tahu. Dan aku tidak mau memperjelas apakah itu kanker atau apa. Enggak, itu kurang sopan teman-temannya. Dan itu nanti bikin dia malah lebih sedih gitu. Ya teman-teman, itulah cerita di hampir 2 minggu pertama di Swiss. Ketemu ibu-ibu yang sedih seperti itu, aduh, kayak merasa gimana gitu ya. Tengok di belakangku, itu sebenarnya di belakang gunung gitu ya. Tapi karena ini salju turun, kayak abu-abu semua. Nggak nampak itu tidak nampak gunungnya. Kita lanjut ya.